Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk Anda dan saya, khususnya kita yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, karena betapa pentingnya untuk kita melatih kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menuruti akan setiap perintah yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Itulah yang akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, biarlah kita doakan itu dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Bersukacitalah dalam kekuatan Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 27 dan 28. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ya, jadi ini suatu kemenangan bagi orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Ya, bagaimana Tuhan memberikan suatu kemenangan kepada mereka sehingga mereka dapat bersukacita di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memimpin mereka. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Yosafat, kerajaan Yehuda dikepung oleh suatu bala tentara yang mendatangi para penduduk negeri itu, sehingga mereka gemetar ketakutan. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 162. Ya, jadi pada saat zaman dahulu, ya, bagaimana mereka juga menghadapi suatu gejolak, ya, peperangan terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan izinkan semuanya itu supaya mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Apakah mereka menyembah Tuhan yang benar ataukah mereka menyembah Tuhan yang salah. Ya, sehingga Tuhan dapat menunjukkan bahwa inilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yaitu saja yang Tuhan ingin supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Ya. Ketika mereka berangkat ke medan perang, Yosafat berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. 2 Tawarik 20 ayat 14-21. Para penyanyi berbaris di depan tentara, menyanyi dengan suara nyaring memuji Tuhan demi janji kemenangan. Nah, jadi Tuhan sudah berjanji kepada Yosafat akan memberikan kemenangan kepadanya. Dan Yosafat berpegang teguh itu. Dan dia tahu Tuhan akan selalu, ya, berada di depannya. Ya, jadi di sini juga bagaimana pada saat kemenangan itu mereka dapatkan. Bagaimana mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring. Mereka menyanyikan lagu yang begitu merdu. Oleh karena mereka mendapatkan suatu kemenangan di dalam kehidupan mereka. Jadi bagaimana Tuhan juga memberikan kita pada saat ini, kita yang hidup di dunia ini, bagaimana kita dapat melawan akan kedagingan kita di dalam kehidupan kita. Itu sama saja, yang berperang dengan diri kita sendiri itu adalah hal yang tersulit. Yang menghancurkan akan ego kita itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita. Bukan hanya kita kita melihat orang berperang, mereka berperang bangsa melawan bangsa itu, ya, bagaimana mereka dengan tembak dan
bom dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini berperang untuk melawan akan diri kita sendiri. Ini adalah peperangan yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Yaitu semua akan terjadi. Ya, kita akan mengalami itu semua. Tapi bagaimana saat ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk melatih diri kita terlebih dahulu. Ya, supaya kita tidak memikirkan akan diri kita saja, tapi bagaimana kita juga memikirkan akan orang lain. Ya, sehingga pada saat waktu itu tiba, waktu itu datang, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan karena Tuhan berada di pihak kita. Jadi pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari hari ke hari itu menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Ya, supaya memang betul-betul kita ya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Ya. Dan Tuhan adalah kekuatan Yehuda dalam kemelut ini, dan dialah kekuatan umatnya sekarang. Ya, dengan membawa barang-barang rampasan pasukan Yehuda kembali dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, dan nafiri. Lalu mereka menuju rumah Tuhan. Besarlah sukacita mereka dalam menaati perintah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Janganlah kamu takut dan terkejut, ya mereka telah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan dia telah membuktikan menjadi benteng perlindungan penyelamat mereka. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 165 dan 166. Ya, bagaimana Tuhan dia berjanji kepada kita, dia adalah benteng keselamatan kita. Baiklah kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap beban kehidupan kita. Dia pasti akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita keringanan di dalam kehidupan kita pada saat kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya, bagaimana Yosafat ini juga bersama rakyatnya. Ya, bagaimana mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, selebihnya mereka serahkan kepada Tuhan. Ya, karena mereka tahu mereka manusia biasa, mereka tidak sanggup. Hanya Tuhanlah yang dapat menyanggupkan mereka. Jadi mereka mempunyai suatu kepercayaan yang teguh. Ya, bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Ya, inilah ya suatu hal yang sangat indah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pengalaman itu kita tidak dapat beli dengan apapun. Tetapi kita harus terjun langsung dan kita alami itu bersama Tuhan. Sehingga kita tahu ya bagaimana penyertaan Tuhan. Sehingga kita dapat memberikan ya atau kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, dan kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, karena setan tidak mau melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Ya, tetapi kita jangan pernah gentar, kita jangan pernah ragu dan takut. Kita mempunyai Tuhan yang ada di surga yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melatih kehidupan kita hari demi hari, boleh turut dengan kehendaknya. Ya, bagaimana pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, Yesus memanggil ke-12 murid ini dengan panggilan yang sama. Dan panggilan itu juga diberikan kepada Anda dan saya pada saat ini. Ya, tetapi kembali lagi ke kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita akan merespon panggilan itu? Kita akan meninggalkan apa yang menjadi kenyamanan di dalam kehidupan kita sehingga kita mengikuti akan Sang Juru Selamat itu. Ya, disitulah kita tidak akan memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, kita akan tinggal di mana. Ya, karena Tuhan akan menyediakan untuk kita. Ya, walaupun tidak semewah seperti yang kita bayangkan, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, kita percaya saja Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Waktunya sudah sangat singkat. Ya, mungkin setan memberikan kita kenyamanan, memberikan kita harta yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi itu semua akan sia-sia. Itu semua tidak kekal. Ya, Tuhan akan memberikan ya kecukupan kepada kita, tetapi Tuhan akan memberikan itu kekal sampai selama-lamanya. Itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Jadi kesempatan demi kesempatan yang Yesus masih berikan untuk kita, biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, memintakan tuntunannya setiap saat, setiap waktu. Ya, pelajaran mengenai firman Tuhan mungkin kita sudah pelajari ini siang dan malam. Kita memintakan tuntunan Tuhan untuk memberikan kita penjelasan. Tetapi seringkali kita tidak peka dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Kita mau mengambil jalan kita sendiri. Ya, sehingga akhirnya kita bingung, akhirnya kita bimbang, dan kita hanya berada di situ-situ saja. Dan kita tidak mau atau tidak berani untuk melangkah. Ya, karena amaran demi amaran Tuhan sudah berikan untuk kita. Apakah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan? Apakah kita mau memberikan yang terbaik untuk Dia? Jadi inilah yang menjadi suatu ya pelajaran untuk kita, ya, sehingga kita dapat bersuka cita hanya di dalam kekuatan Tuhan saja. Tuhanlah yang dapat memberikan kita sukacita yang tidak pernah luntur. Sukacita yang akan terus ya menaungi kehidupan kita dari hari ke hari. Ya, di sini dikatakan Tuhan adalah kekuatan Yehuda dalam kemelut ini, dan Dialah kekuatan umatnya sekarang. Ya, jadi inilah janji Tuhan, memberikan kita suatu pengharapan. Tuhan memimpin umat-umatnya pada zaman dahulu, dan Tuhan juga akan memimpin umat-umatnya pada zaman sekarang ini. Pimpinannya tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan yang pasti kepada kita. Ya, Dia tidak pernah ingkar janji. Janjinya itu pastinya Dia akan tepati untuk kita masing-masing. Di sini juga dikatakan bagaimana tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ya, jadi dikatakan janganlah kita takut, walaupun kita sebagai manusia ya seringkali kita merasakan ketakutan dengan hal-hal yang akan datang menyerang kita, hal-hal yang akan datang menimpa kita. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Ya, karena Dia tahu pasti kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Oleh sebab itu biarlah kita mau mulai hari ini, ya, dari apapun yang kita lakukan, dari hal-hal yang terkecil yang kita lakukan, kita mau meminta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, dan pelajaran demi pelajaran nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, ya, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia ingin memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kita. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya, Dia juga mengalami begitu banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Pada saat Dia ingin menyampaikan akan kabar keselamatan itu, banyak orang yang menolaknya, banyak orang yang mengolok, banyak orang yang menghina dan lain sebagainya. Ya, tapi bagaimana Yesus kuat oleh karena Dia selalu berpegang teguh kepada Bapaknya. Bapaknya selalu memberikan Dia kekuatan dan kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Walaupun Yesus ya dikecewakan oleh orang-orang terdekatnya, ya, murid-murid yang Dia sudah panggil, ya, Dia dikecewakan oleh mereka, tetapi Yesus masih terus melakukan akan misinya di atas dunia ini sampai selesai. Ya, dan bagaimana Dia mendapatkan suatu kemenangan, yaitu Dia bangkit dari matinya, Dia bangkit kembali untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya.
sehingga murid-muridnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka dapat menyampaikan akan keselamatan itu kepada setiap orang. Ya, inilah suatu pengharapan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Biarlah kita mau terus melatih kehidupan kita hari demi hari untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya pemirsa, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.